ready for love. I'm ready for love. Ready or not, here I come and I'm running like a snail. I never know if you wanted what it felt wasn't what it was supposed to be. What if there's no Romeo for me? Didn't wanna be a princess. I'm priceless. A prince not even on my list. Love is a drug that. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kerja PPH 21. Untuk yang pertama itu kita di sini saya udah dapat datanya. Harga gaji Januari, nilai bacanya dari daftar karyawan PT Gampangkan. Ini lalu kita buat PPH Januarinya. Nah, untuk MPP Januari itu ada yang namanya nama, kalian bisa pakai VLOOKUP aja. Terus NIK, terus tanggal. Untuk tanggal kita pakai VLOOKUP juga, terus jenis bulan kita pakai year. Terus untuk jenis kelamin kita juga pakai VLOOKUP, status kita juga pakai VLOOKUP, jabatan kita pakai VLOOKUP juga, terus NPWP kita pakai VLOOKUP juga. Nah, untuk gaji pokok kita mulai dari gaji pokok ya. Untuk promosinya itu ada, nah, terus VLOOKUP kita pakai NIK biar gampang aja. Terus siapa tahu ada nama yang sama atau gimana, jadi kita pakai NIK aja. Terus di koma, terus kita ke rekap, kita upload dari NIK sampai dia ke mana nih? Kelewat. Sampai sini, kita ke bawah. Kita ke bawah. Oke, kelewat. Nah, kita F4, kita kunci, terus kita 5, 0, terus kita 0 lagi. Bentar. Yes, ini dia hasilnya, kita drag aja langsung ke bawah. Nah, ini dia. Udah langsung gaji, udah langsung kita tahu jumlahnya berapa ya. Nah, ini ada yang nggak gaji pokok, yang nggak dapat gaji pokok. Mungkin dia emang udah resign atau gimana. Terus kita lanjut ke tunjangan. Untuk tunjangan sama kita tinggal copy aja. Kita bawa ke sini. Hanya ininya saja kita rubah, letak posisinya kita rubah. Kalau ini di 5, kita letak posisinya di 8. Mana sih? Bentar. Nah, kita drag ke bawah. Nah, udah ketemu hasilnya. Untuk yang apa nih, tunjangan jabatan ini kita nggak perlu ya, karena di KP Januari kita nggak ada untuk yang jabatan. Jadi kita langsung ke ini aja, ke kehadiran sama kita copy aja rumusnya, kita ganti jadi 6 letak posisinya karena dia letaknya ada di 6. Kita drag ke bawah. Oke. Terus untuk tunjangan keluarga juga sama, copy aja. Salah. Ininya kita ganti untuk tunjangan kehadiran, untuk tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga kayaknya di sini kita nggak ada tunjangan keluarga. Kita lihat dulu tunjangan kehadiran, transport ya. Tunjangan keluarga. Nah, untuk tunjangan keluarga nggak ada, jadi kita nggak usah isi. Jadi kita tidak usah isi. Kita copy ke lembur karena dia ada lembur. Salah. Aduh. Kita ke lembur karena tunjangan keluarga jadi nggak ada, kita langsung ke lembur aja. Ini kita hapus. Untuk yang lembur itu ada di kolom 7. Nah, kita enter. Kita drag ke bawah. Nih. Terus kita cari insentif. Kita lihat dulu insentif ada apa nggak di rekap. Sepertinya tidak. Untuk insentif nggak ada ya, jadi kita nggak usah kita masukin. Terus ada tunjangan dinas kita lihat lagi. Kayak tunjangan dinas juga nggak ada. Kayak tunjangan dinas nggak ada, jadi nggak usah kita masukin ya. Terus kita tunjangan makan ada kayak situ tadi. Belum lihat. Nah, kita ke tunjangan makan. Kita lihat tunjangan makan ada atau enggak. Tunjangan makan ada ya, ini kita tunjangan makan ada ini ya. Jadi kita masukin, kita copy aja kayak tadi, kita udah copy yang tadi deh. Oke, ini kita hapus deh. Untuk makan itu ada di kolom 9 tadi. Yes, makan. Nah, dapat ya, ini dia hasilnya. Lalu ada tunjangan PPH, kayak tunjangan PPH tadi nggak ada, kita langsung ke BPJS. BPJS 1 JKM kayak ada sih tadi.
Udah ya, jadi kita BPJS. Oke, untuk yang BPJS itu ada di urutan 23. Oke, BPJS 3M ya. Salah. Nah, terus ada BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan itu ada di nomor 22. Oke, kita drag ke bawah. Terus lainnya juga ada tadi. Lainnya. Oke. Lainnya itu masuk mana ya tadi? Untuk lainnya itu kita lihat rekap Januari. Lainnya. Oh nih, lain-lain. Kita masuk ke sini berarti. Oke. Kita ke bawah. Tunjangan kehadiran juga sama. Tunjangan kehadiran tuh ada di nomor 15. Tunjangan kehadiran. Kita ke bawah. Terus ada absensi. Kita lihat absensi ada nggak ya tadi? Absen ada. Ini absen. Jadi kita masukin juga. Sip. Ke berapa tadi? 16 ya. Terus ya. Terus kita ke telat atau cuti. Tadi kan ada. Telat ya nih. Ini ada ya telat. Jadi kita masukin juga. Telat atau cutinya. Telat atau cuti itu masuk ke 18. Oke. Nah, untuk bagian pertama udah selesai ya. Ini bisa dilihat. Udah bisa dilihat semua. Lalu untuk total gaji dan tunjangan ini kita tambahin aja semuanya. Ini kita sama aja dari yang ini gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kehadiran, keluarga, lembur, insentif, dinas, makan, BPH, BPJS jika ada JKM, kesehatan sama lainnya itu kita kurangi sama potongan. Potongannya itu ada tunjangan kehadiran, absen sama telat atau cuti. Jadi kita dapatnya segini ya. Segini hasilnya. Terus untuk THR dan bonus sama kita pakai rumus if nah juga sama, kita sum aja, sum value up dari ini NIK. Dari NIK terus kita ke rekap. Setelah itu kita ke bulan untuk yang 11 ya. Untuk yang THR dan bonusnya aja. Terus kita ke value up. Terus kita ke ini ya. Nih. Ada dia ya. Nih THR sama bonus. Jadi 11 dan 12. Oke. Kita value up aja, terus 11-nya juga sama dengan 12. Jadi kita pakai sum, terus kita pakai value up juga. Jadi perpaduan antara if, sum, sama value up. Lalu kita dapat segini. Karena nggak ada THR sama bonusnya di rekap Januari itu nggak ada THR sama bonus, jadi dia kosong. Terus kita ke gaji bruto yang disetahunkan. Nah, untuk yang gaji bruto yang disetahunkan ini tinggal dikaliin aja antara ini benar ya. Total gaji dan tunjangan ini dikaliin sama ini. Nih, dikaliin sama jumlah bulan. Kita kaliin aja untuk jumlah bulan itu ada 12 bulan. 12. Nah, ada yang 12, ada yang 11, ada yang 10, ada yang 9, ada yang 8, ada yang 7, ada yang 6, ada yang 4, ada yang 1. Jadi tinggal di jumlah bulannya ini kita kaliin sama nih. Ini. Mana dia tadi nih? Gitu. Kita kaliin sama total gaji dan tunjangan. Kira dapatlah segini. Oke. Lalu untuk yang sisi kedua itu ada tabel untuk yang PPh plus bonusnya, perhitungan PPh terutangnya. Nah, di PPh terutangnya ada gaji bruto disetahunkan plus bonus. Ini kita ambil dari sini aja. Yang gaji disetahunkan ini. Yang ini. Nah, ini kita tambahkan. Ini, bentar. Ini ya, tuh. Jadi ini untuk yang gaji bruto disetahunkan plus bonus, karena ini kan kita udah ada nih THR dan bonusnya sama gaji bruto yang disetahunkan. Jadi tinggal kita tambah aja antara THR dan bonus, kita tambahkan dengan gaji bruto disetahunkan. Jadinya dapatnya segini. Nah, untuk pengurangan setahun plus bonus itu ada biaya jabatan, jaminan pensiun sama JHT, JP sama JHT. Nah, untuk biaya jabatan ini itu kita pakai min antara kita pakai ini ya, kita pakai NIK, terus kita dikali sama 500.000, kita kali 500.000 ya, terus itu untuk yang ini
Ini nih, gaji bruto yang disalurkan plus bonus, terus kita kali 5. Terus kita kali 5%. Dapatnya hasilnya udah segini, 6 juta. Terus untuk JP, kita 0, karena emang ada. Terus untuk JHT, kita pakai IFNA juga. IFNA sama VLOOKUP. Nah, kita pakai ini IFNA, terus VLOOKUP, ini NIK, terus rekap gaji, kita absorbkan. Terus ini 17. Oke, JHT-nya. Kita ambil dari rekap Januari yang tadi. Terus kita kalikan sama ini. Sama, mana dia? Sama ini nih. Nah, kita kaliin sama jumlah bulannya. Kita kaliin jumlah bulannya. Karena ini berhubung 12. Karena dia 12. Oke. Terus akhirnya dapat dia, nih, JHT-nya. Kosong. Nah, ini kan ada yang 9. Ada yang 11, ada yang 9. Bisa kita lihat nih. Ada yang 10 contohnya. Untuk JHT-nya itu kosong. Nah, kosong karena emang dia, entah emang dia berhenti atau gimana. Jadi ya kosong. Lalu di sini ada gaji neto yang disetahunkan plus bonus. Nah, untuk gaji neto yang disetahunkan plus bonus ini kita jumlahin, kita ya kurangi. Kita jumlahin dulu ini biaya jabatan, JP sama JHT. Ini kita tambah, ini kita jumlahin semuanya pakai sama aja. Terus nanti kita kurangi sama ini gaji bruto disetahunkan plus bonus. Dapat dia segini. Dapat segini. Untuk PTKP kita pakai left. Cara pakai if, kita gabungan dari if, left juga sama right gitu kan. Kita pakai left. Yang pertama untuk PTKP itu left. Kita dapat ini dari NIK. Oke kan, ini satu, mana dia, nik. Nah, jika dia satu ataupun dia K ataupun dia TK, itu berarti dia dapatnya 58.500. Ya. Terus kalau sebelah itu mana ya? Kiri ya. Nah, jika left-nya itu K, dia dapat 58.500. Tapi dia jika right-nya itu 1, itu kita kaliin sama 45. Nih, 45. 4.500.000. Kita kali sama 4.500.000. Terus sisanya itu 54 juta. Kita tambah juga sama yang di right-nya. Right-nya ini. Right-nya ini kita kalikan dengan 45 juta juga. Jadi kalau dia misalnya K, itu dia dapat 58.500 juta. Terus kalau misalnya dia K1 atau TK1 gitu misalnya, kita kaliin 4.500.000. Terus sisanya kita 54 juta, terus kita kalikin dengan 4.500.000. Ya, terus dapat kita hasilnya segini. Nih, 63 juta. Lalu kita total untuk PKP. Untuk PKP ini kita pakai if, dia perpaduan antara perpaduan itu. Ini tuh diambil dari ini. Nih ya, dari sini. Ini dari gaji ini tuh. Ya, nih dari PTKP-nya. Jika PTKP-nya itu lebih besar dari gaji neto yang di gaji neto disetahunkan plus bonus, berarti dia 0. Terus kita round down min 3. Ini kita round down biar dia 3 angka di belakang koma kalau nggak salah. Jadi biar dia puluhan tetap. Jadi kita round down-nya itu 3. Biar dia 3 angka di belakang koma. Jadi hasilnya segini. Oke, lalu di sini ada PPh plus bonus. Sedikit ini ya, belibet. Ini kita pakai if aja. If ini tuh urutan dari level dari PPh 21 ya. Terus itu ada jika emang dia ini PKP-nya di atas kurang dari 60 juta itu 5%, 25 juta itu 15%, dan begitu pun juga dengan seterusnya. Jadi ini pakai kita levelan dalam PPh 21. Gitu kita sebenarnya dapatnya segini. Dapatnya segini. Udah, ini kita udah teratur plus bonusnya. Terus kita ke untuk bagian tahap yang ketiga, itu ada perhitungan PPh terutang atas gaji dan tunjangan. Nah, di sini tuh ada bruto tanpa bonus. Nah, bruto tanpa bonus ini kita ambil dari sini aja. Mana dia? Ambil dari sini aja. Nah, ambil dari sini aja. Dari total gaji dan tunjangan. Kita ambil dari sini, kita copy aja. Nah, untuk pengurang sebulan, itu sama kayak yang tadi. Itu ada biaya jabatan, ada JP, ada JHT. Nah, untuk ini kita dapatnya min ya. Min dari ini, bruto tanpa bonusnya ini. Terus kita kaliin 5% sama kayak yang tadi. Biaya jabatannya tadi sama. Caranya juga sama. Ini untuk yang biaya jabatan, JP sama JHT. Untuk yang pengurang sebulan itu sama dengan pengurang setahun plus bonus. Itu sama caranya, rumusnya. Jadi tinggal ikutin aja, tinggal di copy aja rumusnya. Terus ada gaji neto tanpa bonus disetahunkan. Nah, ini sama juga, tinggal biaya jabatan, JP sama JHT-nya itu kita jumlahin lalu dikurangi sama bruto tanpa bonus. Akhirnya dapat segitu. Nah, PTKP-nya juga sama rumusnya, terus PKP juga sama,
ini juga sama untuk PPh yang setahun per sebulan. Untuk yang setahun per sebulan juga. Untuk yang sebulan, karena ini hanya ada setahun. Oke, ini ada setahun, sama kayak yang tadi yang pakai levelan dari PPh itu ada 5%, ada 15%, ada 30% dan lain sebagainya. Terus ini kita ada yang sebulan. Nah, untuk yang sebulan ini itu tinggal kita ini aja, bagi aja antara ini PPh yang setahun ini, nih, PPh yang setahun ini kita bagi sama ini, nik yang tadi. Kok nik sama nih jumlah bulan ini. Kita tinggal bagi aja antara jumlah bulan ini sama nih PPh yang setahun. Dapatlah hasilnya segini. Jadi tinggal dibagi aja antara PPh yang setahun kita bagi sama jumlah bulan yang ini. Mana dia tadi jumlah bulan? Jumlah bulan ini. Gitu. Nah, oke. Terus udah, tinggal kita buat step yang terakhir tuh ada PPh atas THR plus bonus. Nah, ini tinggal kita kurangin aja antara ini. Mana dia? Antara nih PPh plus bonus ini kita kurangi sama ini. Salah. Kita kurangi sama mana dia? Nih, yang setahun. PPh yang mana dia tadi? Ini PPh plus bonus. Ini yang dari ini PPh plus bonus itu kita kurangi sama yang PPh setahun. Dapat segini. Kurangin aja. Kita kurangin aja nih. Jadi PPh plus bonus ini kita kurangi sama yang PPh setahun. Karena kenapa dia nol? Karena ini sama kebetulan angkanya. Kebetulan angkanya sama. Nah, ini sama, dia udah sama PPh-nya ini. Jadi dia PPh atas THR bonus tidak dapat. Lalu total PPh-nya kita pakai if. If kita pakai ini. Mana dia? Antara nih, NPWP-nya nih sama dengan 0, terus kita 120%. Kita pakai 120%, terus kita bagi sama 100%. Lalu kita kaliin sama ini. Sini nih, ini. Ini yang sebulan. PPh sebulan kita tambah sama THR plus bonus. Dapat hasilnya segini. Ini dia hasil dari total PPh terutama yang harus dibayar oleh beberapa karyawan. Nah, oke. Nah, untuk ini udah selesai untuk yang bulan Januari. Untuk bulan Februari sampai Desember juga sama rumusnya, tinggal di-copy aja. Jadi itu dia yang bisa aku sampaikan. Thank you. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai PPh gabungan dan juga perangkulan. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu PPh gabungan. Nah, PPh gabungan ini didapat dari input PPh bulan per bulannya. Kemudian di PPh gabungannya ini terdapat bulan, nomor, nama, nik, tanggal, 5 bulan, jenis kelamin, status, jabatan, NPWP, gaji, tunjangan, kemudian potongan, total gaji dan tunjangan, THR dan bonus, gaji bruto disetahunkan, gaji bruto disetahunkan plus bonus, kemudian pengurang setahun plus bonus, ada juga gaji neto disetahunkan plus bonus, kemudian PTKP, kemudian perhitungan PPh terutang, kemudian yang ada perhitungan PPh terutang dan PPh atas THR atau bonus, kemudian yang terakhir ada total PPh terutang. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai gaji. Nah, untuk bulannya di sini sudah, semisal mau mencari bulan Januari, tinggal pilih bulan yang pertama. Begitupun seterusnya. Tinggal di filter saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk bulan Januari. Nah, untuk NPWP, jabatan dan lainnya itu sudah dari sebelumnya. Jadi langsung saja saya akan membahas mengenai rumus gaji. Nah, untuk gajinya itu saya memakai rumus IFNA. Kenapa saya memakai rumus IFNA? Karena untuk agar tidak ada kesalahan dari rumus yang sebelumnya. Nah, jadi sama dengan IFNA, kurung buka, VLOOKUP, kurung tutup, E8. Nah, E8 itu merupakan nik. Lalu titik koma, kita cari rekap gaji bulan Januari. Karena kita mencari PPh gabungan di bulan Januari, jadi kita cari rekap gaji di bulan Januari. Ini dia rekap gaji bulan Januari. Kemudian blok semuanya, dari nik, nama, divisi, gaji, tunjangan, potongan dan lain-lainnya di blok sampai kolom terakhir. Seperti itu. Kemudian setelah di blok baru titik koma dari yang akan dicari. Misal tadi kita mencari gaji pokok, maka kolom gaji pokok yang ditulis di rumus.
seperti ini. Nah, rekap gaji bulan Januari sudah diblok semua sampai belakang. Kemudian titik koma. Nah, tadi kan gaji di kolomnya itu kolom kelima, jadi titik koma 5, titik koma 0, kurung tutup, titik koma 0, sehingga ketemulah gaji dari bulan Januari. Selanjutnya yaitu tunjangan-tunjangan. Nah, yang pertama ada tunjangan kehadiran. Sama juga kita memakai rumus IFNA, VLOOKUP, NIK, rekap gaji bulan Januari itu sampai ke belakang sudah diblok tadi. Nah, tunjangan kehadiran ini terdapat di kolom 6, makanya di sini ditulis 6, titik koma 0, kurung tutup, titik koma 0. Jadi sudah tersalin rumus tunjangan kehadiran di bulan Januari. Kemudian untuk lembur juga sama, hanya dia terdapat di kolom 7. Tunjangan transportasi juga, tapi dia di kolom 8. Kemudian tunjangan makan, pakai kolom 9, lainnya di kolom 10. Kemudian BPJS Kesehatan itu terdapat di kolom 20. Kemudian untuk JKK atau JKM itu terdapat di kolom 21. Kemudian tunjangan kehadiran dapat di kolom 13. Kemudian absen dapat di kolom 14. Kemudian telat cuti itu di kolom 16. Nah, kemudian total gaji dan tunjangan. Nah, total gaji dan tunjangan ini didapat dari gaji ditambah sum dari tunjangan. Nah, sum dari tunjangan itu maksudnya kita blok semua tunjangan kehadiran, lembur, tunjangan transportasi, tunjangan makan dan lainnya, BPJS Kesehatan, JKK per JKM. Kemudian dikurangi dari sum dari potongan. Nah, di sum semua dari potongan dari tunjangan kehadiran, absen, telat dan cuti, kemudian dikurang. Nah, sehingga akan mendapatkan total gaji dan tunjangan. Kemudian THR dan beli tidak ada. Kemudian gaji bruto disetahunkan. Nah, gaji bruto disetahunkan ini menggunakan rumus if dalam kurung year, dalam kurung tanggal masuk jika 2022, titik koma WB W8, maksudnya W8 itu total gaji dan tunjangan dikali 12, titik koma W8 dikali dalam kurung 13 dikurang mung itu bulan, rumus bulannya, dikurangi F8 kurung tutup 3 kali, sehingga hasilnya ini. Terus untuk gaji bruto disetahunkan plus bonus itu tinggal THR dan bonus ditambah gaji bruto disetahunkan. Selanjutnya yaitu pengurang setahun plus bonus, itu ada biaya jabatan, JP, iuran JHT. Nah, untuk mencari biaya jabatannya itu memakai rumus memakai rumus if dalam kurung gaji bruto disetahunkan dikali 5%. Nah, jika lebih besar dari 500 dikali jumlah bulan, kemudian titik koma 500.000 dikali jumlah bulan, titik koma kurung tutup gaji bruto disetahunkan plus bonus dikali 5%, sehingga akan ketemu biaya jabatan. Kemudian untuk iuran JHT sama memakai rumus IFNA dalam kurung VLOOKUP dalam kurung E8 yaitu NIK, titik koma blok rekap gaji bulan Januari sampai seterusnya di titik koma 15, titik koma 0 kurung tutup, titik koma 0 kurung tutup, kemudian dikali jumlah bulannya. Kemudian gaji neto disetahunkan plus bonus. Nah, gaji neto disetahunkan plus bonus ini rumusnya itu gaji bruto disetahunkan ditambah bonus dikurang zoom dari pengurang setahun plus bonus, yaitu zoom dari biaya jabatan, JP dan iuran JHT, sehingga ketemulah gaji neto disetahunkan plus bonus. Kemudian ada PTKP. PTKP pakai rumus if sama dengan if dalam kurung left dalam kurung I8 itu status, titik koma 1 dalam kurung sama dengan tanda petik K, kemudian titik koma 58.500, titik koma 54 juta dalam kurung ditambah like kurung tutup I8 yaitu status, titik koma 1 kurung tutup dikali 45 juta, sehingga ketemu rumus PTKP. Nah, selanjutnya yaitu perhitungan PPh terhutang atas total PTKP PPh plus bonus. Nah, di mana di sini memakai rumus if sama dengan
sama dengan if dalam kurung AF8 itu yaitu PTKP jika lebih besar dari gaji neto disetahunkan plus bonus titik koma 0 titik koma round down. Nah, round down ini membulatkan angka ke jumlah desimal yang tetap. Kemudian dalam kurung gaji neto disetahunkan plus bonus dikurang PTKP titik koma ini untuk menghapus 3 angka di belakang koma. Jadi hasilnya ini. Kemudian PPH plus bonus sama dengan rumusnya itu if dari PTKP, kemudian jika lebih kecil dari 60 juta itu dikali 5%, kemudian dikali PTKP dibagi if dalam kurung PTKP jika lebih besar dari 250 juta dikali 15% dikali jika PKP itu dalam kurung PTKP dikurang 60 juta. Nah, ditambah 300.000 titik koma if sama PTKP jika lebih besar dari 500 juta itu dikali 25% dikali jika PKP-nya dikali PKP dikurang 250 juta, kemudian ditambah 31.500.000 dikali titik koma if PKP lebih besar dari 5 miliar dikali 30% dikali PTKP dikurang 5 miliar ditambah 94 juta dikali 35% dikali PTKP dikurang 500 juta ditambah 229 juta kemudian kurung sehingga dapat hasil PPH plus bonusnya. Kemudian PPH. Kemudian bruto tanpa bonus. Nah, bruto tanpa bonus ini tinggal sama dengan W atau total gaji dan tunjangan. Kemudian untuk pengurang sebulannya itu ada biaya jabatan, JP dan JHT. Nah, biaya jabatannya itu pakai rumus if dalam kurung J8 itu bruto tanpa bonus dikali 5%, kemudian dikali besar dari 500 titik koma bruto tanpa bonus dikali 5%. Kemudian JP tidak ada, JHT-nya itu sama, mencarinya pakai IPNA VLOOKUP NIK titik koma rekap dari gaji Januari pada kolom ke-15. Kemudian gaji neto tanpa bonus disetahunkannya itu sama dengan gaji 8 yaitu bruto tanpa bonus dikurang zoom dari biaya jabatan, JP dan JHT atau pengurang sebulannya dikali jumlah bulan. Kemudian untuk PTKP-nya yaitu sama dengan if dalam kurung web dalam kurung I8 itu status titik koma 1 sama dengan genap PK titik koma 58.500 titik koma 54.500 dalam tutup plus right dalam kurung I8 yaitu status titik koma 1 dikali 45 juta. Kemudian untuk PTKP-nya pakai rumus if dalam kurung 48 ini yaitu PTKP. Nah, jika PTKP-nya itu lebih besar dari AN itu gaji neto tanpa bonus disetahunkan, titik koma 0, titik koma round down, dalam kurung AN8 atau gaji neto tanpa bonus disetahunkan dikurangi PTKP. Kemudian desimalnya dihilangkan 3, sehingga menjadi hasil dari PTKP. Kemudian PPH setahun.
Sama rumusnya seperti mencari PPh yang tadi, yaitu tinggal mengganti kolom-kolomnya saja. Nah, yaitu bisa di copy dari rumus yang tadi, yaitu sama dengan if AP itu PTKP jika lebih besar dari 60 juta kali 5%, dan begitu pun seterusnya, sama seperti yang saya bacakan tadi. Kemudian untuk sebulan itu PPh sebulannya itu sama dengan ini PPh setahun dibagi jumlah bulannya. Nah, selanjutnya yaitu PPh atas THR bonus itu cara mencarinya yaitu PPh plus bonus dikurangi PPh setahun, maka akan didapat PPh atas THR atau bonus. Kemudian total PPh terutang yaitu sama dengan if K8 itu NPWP sama dengan 0 kalau dia tidak punya NPWP, maka dikali 120%, titik koma 100%, dalam kurung dikali sum dari AR. AR ini PPh sebulan sampai PPh atas THR per bonus. Jadi akan keluar hasil total PPh terutang. Nah, itu dia penjelasan mengenai mencari PPh gabungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perampungan. Nah, perampungan itu yang dimana didapat dari PPh gabungan tadi. Yang di sini kita hanya menghitung di bulan Desember saja. Sama terdapat bedanya di sini kan pakai nomor ya, yang tadi itu pakai bulan PPh gabungannya karena kita menggabungkan dari bulan-bulan ya. Nah, sedangkan ini kita hanya mencari di bulan Desember saja. Nah, di sini terdapat nomor nama di tanggal masuk, jumlah bulan, jenis kelamin, status jabatan NPWP. Nah, itu tidak perlu dijelaskan lagi, saya rasa. Kemudian langsung saja ke gaji. Nah, gaji ini memakai rumus sumif MSIS. Kemudian dalam kurung kita cari di PPh gabungan kolom L sampai di PPh gabungan kolom D. Kolom L itu ada gaji, titik koma di kolom D. Di kolom D itu ada nama. Kemudian titik koma di perampungan kolom C. Nah, di perampungan kolom C itu ada NIP. Nah, seperti itu sehingga dapatlah gaji. Kemudian untuk tunjangan kehadiran itu sama, cuma kita mencari di PPh gabungannya itu di kolom ke M. Kolom ke M itu adalah tunjangan kehadiran. Begitupun seterusnya. Kemudian untuk lembur juga sama rumusnya, cuma kita cari di PPh gabungan yang kolom lembur. Kemudian untuk tunjangan transportasi di sama rumusnya, kemudian di PPh gabungan itu dia di kolom O. Kemudian tunjangan makan di PPh gabungan dia di kolom P. Kemudian untuk lainnya dia di kolom Q. Kemudian BPJS kesehatan dia di kolom R. Kemudian JKK atau JKM itu dia di kolom S. Tunjangan kehadiran di kolom T. Kemudian absen dia di kolom U. Telat atau cuti dia di kolom P. Kemudian untuk total gaji dan tunjangan itu memakai rumus sama dengan sum dalam kurung K. K itu merupakan gaji dikurang zoom dari tunjangan kehadiran sampai absen dan telat atau cuti, sehingga dapatlah hasil dari total gaji dan tunjangan. Selanjutnya yaitu THR dan bonus. Nah, THR dan bonus ini memakai rumus sumif sama dalam kurung PPh gabungan di kolom X titik koma PPh gabungan di kolom D titik koma perampungan di kolom nama. Kemudian gaji bruto disetahunkannya itu yaitu total gaji dan tunjangan ditambah THR dan bonus. Selanjutnya yaitu mencari pengurang setahun. Ada biaya jabatan, JP, dan iuran JHT. Nah, untuk pengurangan setahun di biaya jabatan yaitu kita memakai rumus min. Nah, rumus min ini untuk menentukan nilai terendah atau angka minimum. Di dalam kurung X9 itu adalah gaji bruto disetahunkan dikali 5%, titik koma 500.000 dikali F9 itu adalah jumlah bulan, sehingga dapat hasil biaya jabatan. Kemudian iuran JHT. Nah, iuran JHT ini merupakan
didapat dari PPh gabungan. Rumusnya itu sama dengan sumit PPh gabungan di kolom ke D, yaitu nama, titik koma perampungan kolom ke C nya itu adalah PPh gabungan, titik koma sam-sam. Nah, untuk biaya jabatan yaitu memakai rumus sama dengan min, di mana min ini untuk menentukan nilai tanahnya dalam kurung X9, yaitu gaji betul ditemukan dikali 5%, titik koma 500.000 dikali F9. F9 itu merupakan jumlah bulan. Terus jika tidak ada iuran JHT, yaitu sama dengan sumit dari PPh gabungan di kolom D, titik koma perampungan di kolom C yaitu nama, titik koma di perampungan kolom KM. KM itu merupakan PPh gabungan di AM, yaitu JHT-nya. Kemudian temukan iuran JHT. Kemudian gaji neto disetahunkan. Nah, gaji neto disetahunkan itu sama dengan X9, yaitu gaji brutto disetahunkan dikurang zoom Z, yaitu biaya jabatan atau pengurang setahun plus bonus Z, A, dan AB. Kemudian PTKP. PTKP itu pakai rumus if sama dengan if dalam kurung left dalam kurung H9. H9 itu status titik koma 1 sama dengan dalam petik K titik koma 58.500.000 titik koma 54 juta ditambah right dalam kurung status titik koma 1 dikali 45 juta. Kemudian untuk PKP sama dengan if AD9 itu merupakan PTKP titik koma 0 titik koma 0 dalam kurung AC yaitu gaji neto disetahunkan dikurangi PTKP titik koma min 3. Kemudian untuk PPh sama rumusnya seperti PPh yang digunakan di PPh gabungan tadi, tinggal samakan memakai PKP yang di perampungan yaitu pada kolom AE. Selanjutnya yaitu PPh sebelumnya. PPh sebelumnya itu tinggal mengcopy rumus ini. Kemudian total PPh-nya itu sama dengan AF yaitu PPh dikurangi AH yaitu PPh sebelumnya. Nah, itu dia penjelasan mengenai PPh gabungan dan juga perampungan. Selanjutnya, terima kasih. PPh gabungan dan juga perampungan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara bagaimana kita menginput secara manual data yang berada di Excel akan diinput ke ISPT Masa. Yang pertama, kita pilih database yang akan digunakan, kemudian klik pilih DB. Setelah itu kita masukkan passwordnya, itu 123, kemudian login. Jika sudah berhasil di login, pilih SPT, buat SPT baru, kemudian kita sesuaikan ingin membuat SPT di bulan berapa. Kemudian klik buat SPT. Setelah berhasil, klik OK dan kita lanjut klik isi SPT. Kemudian daftar pemotongan pajak dan satuan masa pajak. Setelah mengklik satuan masa pajak, ini adalah tampilan dari setelah kita mengklik satuan masa pajak tersebut. Cara kita untuk menginput datanya secara manual adalah dengan mengklik tambah di kanan bawah. Nah, di sini data yang kita perlukan adalah NPWP, nama, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, PPh dipotong. Kode negara domisili ini bisa digunakan jika WPI tersebut berasal dari negara lain. Bisa kalau berasal dari Indonesia, kita tidak perlu mengubah kode negara domisili. Oke, yang pertama NPWP. Nah, di sini karena sebelumnya kita sudah membuat kertas kerjanya, kita akan masukkan NPWP sesuai dengan di kertas kerja. Nih. Oke. Kita akan ketik itu 68092 Oke, jika sudah kita ketik namanya. Kode objek pajak.
Nah, kode objek pajak ini ada dua. Yang pertama itu 21.100.01. Yang ini itu untuk pegawai tetap. Dan yang kedua itu ada 21.100.02. Yang ini untuk penerima pensiun. Karena yang data ini adalah data pegawai tetap, jadi kita menggunakan kode objek pajak yang sebelumnya. Kemudian ke penghasilan, jumlah penghasilan bruto. Nah, untuk jumlah penghasilan bruto kita menggunakan kolom total tunjangan, total gaji dan tunjangan. Oke, kita masukkan. Itu sebesar 13. Oke, jika sudah, kita akan masukkan PPh dipotong, yang dimana kita akan menggunakan data dari kolom total PPh terutang. Oke, kita masukkan. Oke, jika sudah, karena yang bersangkutan ini merupakan warga negara Indonesia, kita tidak usah mengubah kode negara domisili. Kemudian klik simpan. Dan ini klik yes. Nah, setelah tadi saya menginput beberapa data, jika kita ingin melihat data-data yang sudah terinput, kita bisa memilih klik isi SPT, kemudian daftar pemotongan pajak, kemudian ke satuan masa pajak. Nah, berikut adalah data-data yang sudah diinput, dan dari situ kita bisa melihat total jumlah penghasilan bruto dari kelima data yang sudah saya input, kemudian total jumlah PPh dipotong. Setelah selesai itu kita bisa klik simpan. Selesai. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara memasukkan data ke ESPT dengan cara ekspor import. Itu yang pertama, kita pilih dulu SPT yang akan karena Januari sudah dibuat dengan manual tadi, jadi sekarang kita buat di bulan Februari. Nah, SPT baru. SPT pemetaan SPT berhasil. Sekarang kita pilih buka SPT bulan Februari, kita buka, kemudian kita ke menu CSV, kita ekspor bukti potong dari SSD. Itu bukti pemotongan pajak bulanan, kita ekspor. Kita ganti jadi CSV, kemudian kita save. Oke, kita berhasil di ekspor. Kemudian kita ke folder, dan ini dia CSV yang kita ekspor tadi. Yang di kolom pertama ada masa pajak, yang kedua ada tahun pajak, yang ketiga ada pembetulan, yang keempat ada NPWP, yang kelima ada nama, keenam ada kode pajak, ketujuh jumlah bruto atau penghasilan brutonya, yang ke-8 jumlah PPh atau PPh terutangnya, dan yang terakhir yaitu kode negara. Pertama-tama kita ke kertas kerja, kemudian ke PPh bulan Februari, kemudian di sini di total PPh terutang kita filter untuk lebih gampangnya menemukan data yang membayar atau yang memiliki PPh terutang. Kemudian sekarang kita pindahkan data ini satu persatu. Yang pertama ada masa pajak, yaitu masa pajaknya itu masa pajak 2 itu di bulan Februari. Kemudian tahun pajaknya yaitu di tahun 2022. Pembetulan pajaknya 0 karena ini baru dimasukkan. Dan PWP nya kita copy dari sini. Ini dia, kita copy. Kita paste.
kita rubah formatnya ke general. Kemudian custom sambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus operasional 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Kemudian kita combine slash file slash define slash titik. Oke, untuk menghilangkan titiknya dan kemudian skip. Oke, kemudian sudah seperti ini, karena kalau tidak seperti ini tidak akan terbaca di SPT. Kemudian kita copy nama pegawainya, kita paste lagi. Ini kemudian kita bisa ke bawah. Ini tengah kita lagi. Ini juga. Dan udah pacarnya udah kita ambil lagi. Dari SPT-nya. Baik, selanjutnya untuk kode pajaknya yaitu 21 dan tinggal kita tarik ke bawah. Untuk penghasilan brutonya kita kembali lagi ke atas kerja. Untuk selanjutnya kita copy, kita paste, kemudian UPH-nya kita copy lagi, paste, kita rubah. Jadi sini kode negaranya kita kosongkan. Baik, saya akan perbaiki terlebih dahulu koma-koma tersebut. Sudah saya perbaiki tadi jumlah PPL-nya. Sekarang tinggal kita cek ini apakah sudah semua general. Ini dibiarkan custom. General, dan kemudian boleh kita save. Itu namanya saya ganti dengan PT Kembangkan Februari. Kemudian kita save dengan type-nya yaitu CSV delimited. Kita save. Kemudian kita tutup, tersilang. Kemudian kita ke ESPT. Di sini sudah kelihatan kita sudah membuka masa pajak yang sedang dibuka yaitu Februari. Berarti kita tinggal langsung saja ke SPT. Kita bisa cek dulu ke SPT, jadi daftar pengutangan pajak satu masa pajak. Ini masih kosong karena belum kita impor. Sekarang kita impor, itu kita ke CSV, pilih impor, pilih bukti potong, pemotongan pajak bulanan. Di sini kita buka file, kemudian kita pilih nama yang sudah kita buat tadi. Itu PT Gampangkan Februari. Kita open, kita lihat apakah sudah benar. Sudah, oke. Sekarang mari kita import. Oke, import 19 data berhasil. Sekarang tinggal kita silang, kemudian kita ke isi SPT untuk mengecek apakah sudah pencarian satu masa pajak. Dan ini di bagian A sudah terisi semua. Kemudian kita ke isi bagian B. Kita kembali lagi ke proses kerja, kemudian kita filter lagi untuk mencari tahu pegawai
yang tidak terkena PPh itu sejumlah 69 orang, jumlah pegawai yang 69 orang. Kemudian jumlah penghasilan brutonya itu sebesar 270 juta 557 rupiah. Kemudian kita simpan. Jadi bagian B berhasil disimpan. Jika kita ingin mencetak bukti di bulan Februari, kita tinggal klik cetak. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita pilih print report. Kemudian kita pilih Microsoft print to PDF. Kemudian kita print. Di sini dia sudah dalam bentuk PDF dokumen. Sekarang tinggal kita beri nama, itu bukti potong bulan Februari. Kita save. Kemudian kita ke folder. Sini dia sudah akan muncul, yaitu bukti potong bulan Februari. Mari kita cek. Oke, refresh. Karena ada something kita tidak bisa menggunakan. Jadinya seperti ini kurang lebih. Sekian untuk cara ekspor impor bukti potong pajak bulanan. Sekian saja. Baik, selanjutnya kita akan mengisi bukti potong A1. Yang pertama kita buka SPT di bulan Desember. Berhasil. Kemudian kita ke CSV. Ekspor, kemudian bukti potong PSB, yaitu kita ekspor bukti potong A1. Kita save. Kemudian kita cek pada pada dokumen pada dimana tadi kita menyimpannya. Kemudian kita buka. Ini dia data yang kita ekspor tadi. Yang pertama itu ada masa pajak, tahun pajak, pembetulan, nomor bukti potong, masa perolehan awal, masa perolehan akhir, dan seterusnya sampai di belakang. Untuk mengisi ini, saya sudah membuat tambahan sheet di perampungan karena kita mengambil data tersebut dari perampungan. Itu seperti ini.
Jadinya nanti kita tinggal mengcopy paste saja dari sini. Di sini semua ada yang menggunakan rumus, ada yang manual. Baik, di sini saya akan mengcopy semua ini terlebih dahulu ke ekspor bukti potong A1 tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut cara mengimpor data potong A1. Yaitu pertama kita pilih SBT, buka SBT di bulan Desember, kita buka. Kemudian kita ke CSV import dipotong A1. Kita cari filenya. File yang sudah saya buat tadi sudah jadi, dan ini tinggal kita import. Kita cek samping. Sudah benar, sekarang kita import. Oke, import 107 record berhasil. Oke, kita close saja. Sekarang kita buka isi SBT di daftar dipotong A1, dan data yang kita import tadi sudah langsung masuk ke sini. Baik, untuk cara impor bukti A1 dengan cara ekspor dan impor, untuk bukti potong bulanan juga ekspor dan impor. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.